Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Lestari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Prodi PGMI semester 2. Hari ini saya akan membahas tentang ulumul hadis. Dan adapun materi-materi yang akan dibahas pada hari ini ada definisi dan cabang hadis, bentuk-bentuk hadis, kedudukan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran, sanad dan matan hadis, klasifikasi hadis, dan hadis ma'udhu. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi dan cabang hadis. Definisi hadis atau pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Bahasa Arabnya adalah ulum al-hadis. Ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum berasal dari bahasa Arab yang berarti jamak ilmu. Dan berarti kata ulum memiliki arti ilmu. Sedangkan hadis di kalangan ulama hadis berarti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Dengan demikian, perkataan ulum al-hadis mengandung arti ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada cabang-cabang hadis. Yang pertama ada cabang al-hadis. Bayan al-hadis. Cabang ini mempelajari teknik-teknik interpretasi terhadap hadis, termasuk konteks sosial, sejarah, dan budaya di mana hadis tersebut berasal. Yang kedua ada ilmu ilal al-hadis. Cabang ini mempelajari kelemahan dan cacat dalam sanad atau rantai perawi, termasuk penelitian terhadap para perawi yang tidak dapat dipercaya atau memiliki kelemahan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Yang ketiga ada ilmu takhrij al-hadis. Ilmu ini merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari cara mengeluarkan hadis dari kitab-kitab dan menempatkannya ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan sanad atau rantai perawi dan matan atau isi hadis. Yang keempat ada ilmu tadwin al-hadis. Ilmu ini merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari cara menulis, mengumpulkan, dan merangkum hadis. Yang selanjutnya ada ilmu balaghah al-hadis. Merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari gaya bahasa dan retorika dalam hadis, termasuk gaya bahasa retoris, metafora, dan ironi dalam hadis. Yang selanjutnya ada ilmu maqasid al-hadis. Merupakan cabang ilmu hadis yang mempelajari tujuan dan maksud dari hadis dan bagaimana hadis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ilmu jarh wa ta'dil. Cabang ilmu hadis yang satu ini mempelajari tentang penilaian terhadap cara perawi hadis, baik dari segi kualitas maupun keabsahannya. Yang selanjutnya ada ilmu maqamat al-hadis. Cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang perbandingan antara hadis dengan ayat-ayat Al-Quran, serta membahas tentang hakikat, kualitas, dan jenis-jenis hadis. Yang kesembilan ada ilmu nazar al-hadis. Cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang analisis teks hadis dan memeriksa berbagai macam masalah yang terkait dengan hadis seperti makna, struktur, dan kecocokan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ke-10 ada ilmu ijaz al-hadis. Ilmu ijaz al-hadis ini
adalah cabang ilmu hadis yang mempelajari tentang keajaiban Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keajaiban tersebut. Selanjutnya ada ilmu isnad atau ilmu tentang rantai perawi dan evolusi keandalannya. Terus ada ilmu al-matn atau ilmu tentang teks hadis dan evaluasi keabsahannya. Selanjutnya ada ilmu tentang asbab al-wurud atau ilmu tentang sebab-sebab hadis diturunkan dan konteksnya. Berikutnya ada ilmu an-nasik atau al-mansuk atau ilmu tentang ayat-ayat atau hadis yang dibatalkan oleh hadis lainnya. Ilmu at-takhrij al-hadis atau ilmu tentang mencari dan mengidentifikasi hadis dalam kitab-kitab hadis yang terkenal. Dan ada al-jarh wa at-ta'dil atau ilmu tentang menilai perawi hadis dan mempertimbangkan keandalannya. Berikutnya ada al-wahy atau ilmu tentang wahyu dan cara hadis diturunkan. Seterusnya ada al-ilad dan al-hadith tentang ilmu tentang cacat-cacat dalam hadis. Berikutnya ada at-tarajul wa at-tada'if atau ilmu tentang mengkategorikan hadis berdasarkan kekuatan dan kelemahan sanad dan matnya. Kita masuk ke materi yang kedua, ada bentuk-bentuk hadis. Yang pertama ada hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai situasi dan persesuaian situasi. Contoh dari hadis qauliyah adalah dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid dimasuki dan berdiam diri bagi wanita haid dan orang yang junub. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Yang kedua ada hadis fi'liyah. Hadis ini yang berarti perbuatan dan tindakan, sedangkan hadis fi'liyah berarti hadis yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Contoh dari hadis fi'liyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat heran atau selalu melakukan dengan mendahulukan sisi kanan di dalam memakai sandalnya, menyisir rambutnya, dan secara bersucinya, dan dalam setiap keadaannya. Disepakati kesahihan hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga ada hadis takriyah. Secara bahasa takrir berarti ketetapan, sedangkan hadis takririyah berarti hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maksud ketetapan Nabi Muhammad SAW di sini adalah ketika beliau melihat perbuatan sahabat, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang. Ketetapan Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Contoh hadis takririyah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada dua orang berpergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat tiba. Sedangkan mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholat dengan air wudhu dan satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu. Maka beliau pun berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu
sesuai dengan sunnah dari salatmu, sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada orang yang berwudu dan mengulangi salatnya, bagimu pahala 2 kali. Materi selanjutnya ada kedudukan hadis dan fungsi hadis di dalam Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran, kedudukan hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, menurut jumhur ulama, adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi urut atau subutnya. Al-Quran adalah bersifat qati, sedangkan hadis kecuali yang berstatus mutanatir sifatnya adalah zanni al-urut. Oleh karenanya, yang bersifat qati pasti didahulukan daripada zanni. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa pada dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW adalah sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu menurut Al-Syatibi SR. Tidak ada satupun permasalahan yang dibicarakan oleh hadis kecuali maknanya telah ditunjukkan oleh Al-Quran, baik secara umum atau ijmali atau secara terperinci tafsili. Lebih lanjut, menegaskan bahwa firman Allah di dalam surah Al-Qalam ayat 4 telah menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah SAW. Materi yang selanjutnya adalah sanad dan matan. Sanad adalah rangkaian periwayatan atau rantai sanad yang menyatakan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, dari siapa hingga akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad biasanya diawali dengan fulan mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, dan seterusnya. Dalam ilmu hadis, sanad yang kuat dan dapat dipercaya merupakan hal yang penting untuk menentukan keabsahan dan kebenaran dari suatu hadis. Sedangkan matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri. Matan berisi keterangan atau pernyataan Nabi Muhammad SAW mengenai suatu masalah keagamaan atau kehidupan. Matan hadis dapat berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hasan, yang ketiga ada hadis dhaif, dan yang keempat ada hadis maudhu. Nah, hadis sahih yang berarti sangat kuat dan dijadikan landasan oleh banyak muslim. Sedangkan hadis hasan yang bermakna kuat tapi masih ada perawi yang kurang dalam hafalannya. Sedangkan hadis dhaif memang dinisbahkan kepada Rasulullah tetapi perawi hadisnya tidak kuat atau hafalannya tidak kredibilitasnya. Atau hadis dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Dan yang terakhir ada hadis maudhu. Adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta dan dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Contoh hadis maudhu adalah innallaha yuhibbu an yara amdahu ta'ibdan fi talabil halal, yang artinya sesungguhnya Allah suka melihat hambanya yang lelah dalam mencari rezeki yang halal. Riwayat hadis tersebut diketahui sebagai hadis maudhu. Al-Hafiz Al-Iraqi mengungkapkan bahwa dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sah al-Athar dan Daruqutni menyatakan bahwa Al-Athar adalah pemalsu hadis.
Demikian penyampaian ringkas saya mengenai ulumul hadis. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.